Sedangkan kami sendiri pada persidangan, kami tim penasihat hukum di persidangan yang lalu telah menyampaikan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan, memerintahkan JPU untuk memanggil ahli atau saksi ahli dari BPOM. Nama pengacara Sri Sinduwati Parajin alias Sindu Parajin langsung jadi buah bibir publik setelah viral adu argumen dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Indah Putri Manurung dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Nikita Mirzani. Tak hanya soal ketegasannya di ruang sidang, netizen juga ramai membicarakan momen Sindu yang disebut membaca Al-Quran sebelum persidangan dimulai, hingga banjir pujian di media sosial. Sindu Parajin resmi bergabung sebagai pengacara tambahan Nikita Mirzani menggantikan Fahmi Bahmid yang tengah dirawat intensif di rumah sakit. Absennya Fahmi tidak menghambat jalannya persidangan. Justru kemunculan Sindu menghadirkan warna baru dalam sidang lanjutan pekan lalu. Ia dengan lugas menanyakan keterangan saksi dari pihak pembeli skincare milik Reza Gladys sebagai pelapor dalam kasus ini. Sudah ada bukti laporan, sudah ada pemanggilan dari saudara saksi sebagai pelapor. Betul. Ada pemanggilan? Sudah ada pemanggilan? Belum ada ya? Saat ini masih masuk laporannya. Kemudian tadi saudara saksi jelaskan ada yang seliuran tentang percakapan saudara Mahil ya dengan Dr. Reza. Nah itu yang saudara ketahui kan tadi katanya ada negosiasi, ya negosiasi kerjasama ya. Nah kerjasama untuk produk skincare gitu ya. Jadi negosiasi kerjasama untuk mereview produk skincare. Yang saudara ketahui saja di seliweran TikTok itu percakapan itu ada nggak kayak perkataan yang seperti mengancam gitu loh. Kalau misalnya nggak bayar akan di produknya diledakan atau bagaimana gitu. Kalau yang saudara saksi ketahui saja tidak ada ya. Yang terbaru, ia juga menyoroti sikap pihak BPOM yang menolak hadir menjadi saksi dalam sidang Nikita. Menurutnya, lembaga pengawasan tersebut wajib hadir karena sudah tercantum dalam BAP perkara. Selain itu, Sindu juga menilai bahwa pernyataan pengacara Reza Gladys yang menganggap gugatan Wan Prestasi Nikita sebagai komedi itu sangat tidak tepat. Pasalnya, setiap gugatan merupakan upaya hukum yang menjadi hak dari setiap warga negara. Kami ini sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani ya, tentu saja untuk menghadirkan BPOM ini kami telah menyampaikan surat permohonan kepada BPOM untuk menghadirkan saksi ahli yang dihadirkan di muka persidangan terkait dengan perkara yang sedang berlangsung saat ini ya terhadap Nikita Mirzani. Nah, namun yang kami kecewakan adalah BPOM memilih untuk menolak hadir terhadap permintaan dari penasihat hukum seperti itu. Nah, statement dari BPOM ialah mereka akan hadir jika ada penetapan dari hakim, begitu ya. Nah, sedangkan kami sendiri pada persidangan, kami tim penasihat hukum di persidangan yang lalu telah menyampaikan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan, memerintahkan JPU untuk memanggil ahli atau saksi ahli dari BPOM. Kenapa begitu? Karena saksi dari BPOM ini ada di dalam BAP penyidik begitu. Nah, sehingga untuk mendapatkan keseimbangan dalam pembuktian ya kan. Nah, memang
sebaiknya perlu dihadirkan saksi ahli oleh JPU ya kan, dari BPOM gitu loh, karena di dalam BAP-nya juga ada begitu kan. Kita kami dari penasihat hukum ini kan ingin menjadi fair ya di fakta persidangan. Kami ingin mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi ahli dari BPOM untuk mengungkap kebenaran material dan dari fakta persidangan ini agar menjadi terang dan jelas begitu. Ini juga tentunya akan membantu majelis hakim juga di dalam pertimbangannya untuk memutus apakah memang Nikita Mirzani ini memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak gitu. Mas Sindu, seberapa penting peran BPOM, kehadiran BPOM terhadap klienmu Nikita Mirzani ini mungkin? Atau dalam kasus inilah peran penting BPOM apa? Nah, peran penting dari BPOM ini untuk dimintai keterangannya di muka persidangan ya, kami ingin mengetahui nih keterangan dari BPOM, karena yang di BAP itu ya adalah produk-produk skincare milik Dr. Reza Dadis, sedangkan yang didakwakan itu adalah produk glowing booster Gen Asalmon yang memang dia tidak ada izin BPOM-nya seperti itu. Jadi itu perlu gitu loh untuk kita melakukan cross examination gitu ya terhadap bukti tersebut gitu loh yang didapati oleh JPU gitu. Kita butuh untuk pembuktian silang gitu loh kan, supaya setara gitu dalam hal melakukan upaya pembelaan terhadap terdakwa Nikita Mirzani begitu. Karena kan begini ya, jangan sampai ada kekeliruan ya, yang disampaikan di dalam BAP ini adalah objek produk yang lain, tetapi yang didakwakan adalah objek yang lain juga yang berbeda gitu. Itu kan bisa merugikan pihak terdakwa juga, sehingga sekarang ini juga berada di posisi sebagai seorang terdakwa gitu. Kak Sindu, kenapa masih kekeh dengan statement skincare atau produk-produk Reza Gladys? Jangan pihak sana bilang permasalahan Niki dengan Reza itu adalah hinaannya. Kalau skincare itu doktif. Nah itu gimana tuh bantahanmu mungkin? Nah, produk skincare ini kan memang masuk di dalam BAP juga gitu loh kan. Makanya juga menghadirkan ahli dari BPOM itu gitu loh. Di dakwaan juga awal mulanya kan dari skincare ini tadi gitu loh kan. Nah, ini kan terkait dengan undang-undang ITE ya di dalam SKB itu. Kalau memang produk yang bermasalah, memang sesuatu produk itu adalah bermasalah, faktanya memang bermasalah ya. Ketika itu diunggah di dalam media sosial bahwa memang itu bermasalah, masuk tidak di dalam undang-undang ITE. Jadi begini ya, walaupun ini sebenarnya One Prestasi saya juga tidak tahu gugatan dari mana ya, tapi karena ditanyakan ini pendapat saya pribadi mengenai statement-statement ketika gugatan One Prestasi itu dimasukkan ya ke pengadilan, terus itu dianggap komedi, ya saya rasa statement ini pendapat pribadi saya untuk statement komedi itu menurut saya kurang tepat, karena ini kan bisa membentuk persepsi ya publik bahwa pengadilan atau badan peradilan itu kok menjadi wadah untuk lucu-lucuan gitu ya, untuk komedi, padahal gugatan One Prestasi atau gugatan perdata lainnya itu kan termasuk dalam upaya hukum yang dilakukan setiap warga negara ya, punya hak yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum begitu. Terus apa ya tadi ya, bahasa apa tuh, modus ya? Iyalah, katakan ini. Ya saya kira kalau untuk kalimat-kalimat yang komedi atau modus seperti itu, saya kira saya tidak mengenal kalimat
atau kata seperti itu ya untuk sebagai kuasa hukum. Namun apabila statement-statement seperti itu dikeluarkan oleh seorang kuasa hukum, saya kira ya itu hak pribadi masing-masing. Sebagai masyarakat, sebagai penegak hukum, ya kita bisa menilai sendiri ya bagaimana kredibilitas atau kapasitas profesionalisme kita di sini sebagai penegak hukum. Jadi gugatan itu ya, gugatan perdata One Prestasi atau gugatan perdata lainnya, itu kan yang membuat draftingnya ya adalah kuasa hukum. Nah, kalau gugatan tersebut masuk di pengadilan kemudian disebut itu adalah suatu komedi, ini kan bisa diasumsikan seperti menganggap kuasa hukum ini pelawak atau bagaimana gitu ya. Karena tentunya dalam membuat suatu gugatan ini kan juga kita berdasarkan dengan berdasarkan dengan hukum kan, berdasarkan dengan landasan-landasan hukum, baik landasan formil, yuridis ya, fakta-fakta begitu. Tidak sedang melawak begitu. Jadi kalau disebut ada komedi-komedi ya saya kurang mengerti bagaimana itu. Artinya mereka harus lebih menghargai lah sedikit Ya, walaupun itu. saya pikir begitu. Karena itu kan bagian dari upaya hukum ya. Sindu Parajin sendiri bukan wajah baru di dunia hukum. Ia pernah menjadi tim kuasa pasangan Prabowo Gibran dalam sengketa hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi. Perempuan asal Kalimantan itu juga menjadi wakil ketua bidang Persatuan Pengacara Katolik Indonesia serta pernah menangani perkara penghinaan di media sosial. Dengan rekam jejak yang panjang di berbagai kasus besar, publik semakin penasaran bagaimana langkah Sindu Parajin dalam membela Nikita Mirzani di persidangan berikutnya. Di Rumah Kertanegara lagi ketemu dengan Pak Prabowo untuk makan malam bersama tim hukum 02. Lantas, apakah ketegasan dan gaya komunikasinya akan berhasil memenangkan kasus hukum Nikita Mirzani?